Winger Timnas Indonesia Miliano Jonathans dipastikan absen dari skuad Garuda di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans dipastikan absen karena mengalami cedera ACL untuk kedua kalinya sepanjang karir pesepak bola profesional. Miliano Jonathans mengalami cedera saat membela Excelsior Rotterdam versus SC Heerenveen. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Woudenstein, Rotterdam, Belanda pada Minggu 8 Maret 2026 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Miliano Jonathans masuk pada menit ke-72, namun ia ditarik keluar pada menit 81 karena mengalami cedera. Laga pun berakhir dengan kemenangan 2-1 SC Heerenveen atas Excelsior Rotterdam. 2 hari setelah pertandingan, Miliano Jonathans mengonfirmasi robek ligamen lutut anterior atau ACL. Ini merupakan robekan kedua yang dialami sebagai pesepak bola profesional. Sebelumnya, ia mengalami cedera serupa saat masih memperkuat Vitesse Arnhem pada 2024. Alhasil, Miliano Jonathans dipastikan absen dari Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans sejatinya masuk dalam daftar sementara 41 pemain yang dipanggil John Hartman. Miliano Jonathans berjanji akan kembali lebih kuat. Pemain 21 tahun itu sangat menyesal karena kemungkinan besar akan absen dalam waktu yang lama. Performa impresif bek andalan Timnas Indonesia, Jay Itzes, kembali menarik perhatian media Eropa. Media Belanda Football Transfers bahkan menyoroti perkembangan pesat sang pemain dan menyebutnya sebagai pesepak bola paling bernilai yang pernah dimiliki Indonesia. Lonjakan karir pemain 25 tahun itu memang terbilang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meninggalkan Go Ahead Eagles pada 2023, Itzes terus menunjukkan peningkatan performa hingga akhirnya menembus kompetisi elit Eropa. Saat ini ia menjadi pilar utama di lini pertahanan klub Italia US Sassuolo. Bek Timnas Indonesia tersebut tidak hanya menjadi pemain inti, tetapi juga sosok penting yang menjaga stabilitas lini belakang tim berjuluk I Nero Verdi. Musim ini Itzes telah mencatatkan 26 penampilan di Serie A bersama Sassuolo. Konsistensinya bahkan terlihat dari statistik yang mengesankan. Konsistensi di lapangan juga berdampak langsung pada nilai pasar Itzes. Berdasarkan pembaharuan estimasi nilai transfer pada Maret 2026, bek Timnas Indonesia tersebut kini memiliki nilai sekitar 11,7 juta euro atau setara 230 miliar rupiah. Performa konsisten Itzes tidak hanya meningkatkan nilai pasarnya, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar Italia. Sejumlah raksasa Serie A seperti AC Milan, Juventus, dan Inter Milan dilaporkan mulai memantau perkembangan bek Timnas Indonesia tersebut. Meski begitu, Sassuolo masih memegang kendali penuh atas masa depan sang pemain. Itzes terikat kontrak jangka panjang hingga 2029. Bahkan klub disebut hanya akan melepasnya jika ada tawaran sekitar 40 juta euro atau setara 787 miliar rupiah. Luc Vicary menjadi pemain pertama yang dinaturalisasi Timnas Indonesia era John Hartman. Winger MacArthur FC, Luc Vicary, mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI. Ia pun membuka kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Luc Vicary saat ini berstatus mesin gol MacArthur FC yang eksis di kasta teratas Liga Australia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luc Vicary mengemas 5 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Jika bersedia membela Timnas Indonesia, Luc Vicary praktis menjadi tenaga tambahan bagi lini depan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Luc Vicary dapat diandalkan sebagai winger kanan. Selain diperankan sebagai winger kanan, Luc Vicary dapat dimainkan sebagai winger kiri atau penyerang tengah. Jika Luc Vicary benar dinaturalisasi menjadi WNI, pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Mauro Zylstra berpotensi kesulitan tampil membela Timnas Indonesia lagi. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat PSSI. Siapa pemain lain yang berupaya digaet selain... Kabar buruk datang dari Belanda yang membuat persiapan Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 sedikit terganggu. Winger andalan Miliano Jonathans menderita cedera lutut yang tampak serius saat membela klubnya Excelsior Rotterdam dan terlihat sangat terpukul dengan kondisinya. Insiden ini terjadi saat Excelsior takluk 1-2 dari SC Heerenveen Minggu. Miliano Jonathans yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 harus ditanduk keluar lapangan hanya beberapa menit kemudian. Ia tergeletak sambil menahan sakit dan memegangi lututnya setelah berbenturan dengan bek lawan. Tangisnya bahkan tak terbendung saat ia dibawa keluar lapangan.
Kondisi pemain keturunan Depok ini tak hanya membuatnya sedih, tetapi juga membuat rekan setim dan pelatihnya ikut prihatin. Cedera ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Nama Miliano Jonathan sejatinya masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil oleh John Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 akhir Maret ini. Dengan kondisi cederanya saat ini, besar kemungkinan ia harus mengubur mimpinya untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Elkan Bagot akhirnya dipanggil timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu masuk dalam proyeksi skuad untuk FIFA Series 2026. Dengan begitu, Elkan akan kembali ke timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Diketahui pemain berpostur jangkung itu terakhir kali membela skuad Garuda saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, timnas Indonesia masih dikomandoi Shin Tae-yong. Elkan disinyalir berkonflik dengan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Situasi itu membuatnya tidak pernah lagi dipanggil memperkuat skuad Garuda hingga pelatih kepalang berganti ke Patrick Kluivert. Namun kini Elkan akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk membela timnas Indonesia. Kesempatan itu didapat pada era kepelatihan Hartman. Tentunya momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain. Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda itu rencananya akan berlangsung di SUGBK Jakarta pada 27-30 Maret. FIFA Series 2026 di Jakarta akan diikuti oleh 4 negara, yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret 2026. John Hartman panggil Pascal Struijk ke timnas Indonesia demi lolos perempat final Piala Asia 2027. Pelatih asal Inggris John Hartman resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu 3 Januari 2026. Saat timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Hartman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam, ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026. Sejatinya ada dua tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi football Premier Danny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Kemudian pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia saat itu, Patrick Kluivert. Ia bersama-sama menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris. John Hartman yang berasal dari Inggris diharapkan bisa menarik hati Pascal Struijk agar mau membela timnas Indonesia. Saat ini Pascal Struijk bermain di Inggris yang notabene asal negara John Hartman. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Saat ini harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Persaingan lini belakang timnas Indonesia dipastikan makin ketat setelah kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad. Bek berusia 23 tahun itu kembali dipanggil setelah cukup lama tidak mengenakan jersey Garuda di dada. Terakhir kali pemain keturunan Inggris tersebut tampil bersama timnas Indonesia terjadi saat ajang Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kehadiran Bagot otomatis membuat persaingan di sektor pertahanan makin sengit. Pasalnya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan juga kembali masuk daftar pemain. Pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia lebih sering mengandalkan formasi 3 bek. Dalam pola itu, trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner kerap menjadi pilihan utama. Situasi sedikit berubah ketika timnas Indonesia berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Pendekatan taktik sempat bergeser dengan penggunaan 4 pemain bertahan sejajar. Kini, kembalinya Bagot makin memperketat kompetisi di sektor pertahanan. Bek yang saat ini bermain di klub Inggris Ipswich Town memiliki sejumlah kelebihan yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Salah satu keunggulan paling menonjol dari Elkan Bagot adalah posturnya yang mencapai 196 cm.